Baik, Ibu akan menjelaskan tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Di sini tidak akan Ibu jelaskan secara detail ya, tapi akan Ibu jelaskan yang penting-pentingnya saja karena materi ini sudah dibuatkan videonya ya. Ibu hanya perlu untuk penekanan saja di materi ini. Yang pertama adalah tentang karakteristik perusahaan dagang, bahwa perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu memiliki perbedaan ya. Bisa kalian lihat di sini ada aktivitas pembelian. Aktivitas pembelian di sini artinya membeli bahan baku, membeli persediaan produk untuk dijual ya. Jadi di sini untuk perusahaan dagang membelinya produk jadi ya dari supplier. Kemudian produk tersebut dijual kembali oleh perusahaan tanpa melalui pengolahan ya. Untuk penjualannya bisa dengan tunai maupun dengan kredit. Nah, jika menjual secara kredit akan menghasilkan piutang bagi perusahaan dan akan terjadi aktivitas penagihan ya. Jadi namanya juga siklus, jadi ini akan terus berputar seperti ini. Nah, perbedaan laporan keuangannya bisa dilihat di sini, yaitu untuk perusahaan dagang, di laporan keuangannya ada yang namanya beban pokok penjualan, ya. Yang pertama bisa dilihat untuk laporan laba rugi di sini, pendapatannya disebut sebagai pendapatan jasa untuk perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan dagang, pendapatannya disebut sebagai penjualan, ya. Jadi berbeda istilah antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Nah, kemudian yang kedua, beban operasi di perusahaan jasa. Beban operasi ini langsung mengurangi pendapatan jasa dan hasilnya adalah laba neto. Nah, sedangkan di perusahaan dagang, penjualan dikurangi dulu dengan beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini adalah beban yang dikeluarkan untuk membeli produk yang nantinya akan kita jual, ya. Jadi membeli dari supplier sampai dengan barang tersebut sampai ke perusahaan kita. Nah, penjualan dikurangi beban pokok penjualan akan menghasilkan laba bruto, baru dikurangi beban operasi dan menghasilkan laba neto. Ya, jadi itu perbedaan laporan laba ruginya. Nah, kemudian dalam sistem akuntansi perusahaan dagang, di sini ada dua transaksi, ada transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Nah, transaksi tersebut bisa dilaksanakan dengan sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan periodik. Jadi ada dua sistem, ya. Sistem persediaan perpetual itu sistem persediaan yang selalu mencatat transaksi apapun yang mempengaruhi persediaan. Jadi dari awal sampai akhir periode selalu dicatat, mau ada pembelian dicatat, penjualan dicatat, ya. Kemudian retur dicatat, transaksi setiap saatnya dicatat. Sedangkan untuk persediaan periodik biasanya itu melakukan yang namanya pemeriksaan di akhir periode, ya. Jadi membandingkan persediaan awal berapa, pembelian berapa, nanti sisa berapa, gitu ya. Jadi lebih untuk perusahaan-perusahaan yang persediaannya tidak banyak akan lebih efektif menggunakan periodik. Tapi jika perusahaan persediaan barang dagangannya sangat beragam, sangat banyak, atau diwajibkan menyusun laporan keuangan, maka sistem persediaan harus menggunakan perpetual. Nah, sekarang kita lihat transaksi pembeliannya dengan menggunakan sistem persediaan perpetual, ya. Ini jurnal-jurnalnya, Ibu rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya kalau jurnal. Nah, kemudian di sini ada faktur, di sini contoh faktur. Ketika perusahaan menggunakan atau melakukan penjualan kredit, maka di sini akan tertera syarat kredit. Ya, 2/10 N/30 itu adalah syarat kredit, artinya 2% mendapatkan diskon jika membayar tidak lebih dari 10 hari sejak masa transaksi. Kemudian jatuh temponya di 30 hari. Ya, jadi kalau 10 hari itu dapat diskon, kalau sampai 30 hari itu tidak dapat diskon, ya. Nah, kemudian ini Ibu lewat saja ya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu melakukan pembelian dan mengambil diskonnya, ya, maka nilai yang di jurnal sebesar nilai setelah dikurangi diskon. Sedangkan jika
membayar melebihi masa diskon, ya berarti hari ke-11 ya sampai hari ke-30, maka di sini yang di jurnal adalah nilai sebelum sebelum didiskon ya, jadi full nilainya 3 juta. Nah, ini untuk jurnal jika diskon pembelian diambil ya, yang barusan Ibu sampaikan. Nah, ini untuk jurnal ketika diskonnya tidak diambil. Nah, ini untuk retur dan potongan pembelian ya. Retur dan potongan pembelian itu akan didukung oleh dokumen pendukung yang disebut sebagai memo ya, memo debit atau memorandum debit. Ini jika terjadi pengembalian barang, maka jurnalnya hutang usaha pada persediaan sesuai dengan memo debit ya. Nah, untuk contoh Ibu rasa tidak perlu dijelaskan ya, sudah jelas di video yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada transaksi penjualan. Kalau tadi kan transaksinya pembelian, ini transaksi penjualan masih menggunakan metode perpetual. Nah, dalam perusahaan dagang ya, ketika terjadi penjualan, maka nama akunnya adalah penjualan, bukan pendapatan ya, nama akunnya adalah penjualan. Ketika perusahaan melakukan penjualan tunai, jurnal yang digunakan ada dua ya, dicatat. Jurnal yang dicatat ada dua. Yang pertama adalah kas pada penjualan sesuai dengan harga jualnya. Yang kedua beban pokok penjualan pada persediaan. Ini sesuai dengan beban pokoknya. Jadi perusahaan membeli dari supplier sebesar 1.200.000 dan menjual kepada konsumen sebesar 1.800.000 ya. Nah, jika penjualan kredit maka akunnya bukan kas tapi piutang ya, yang lainnya sama dengan yang tunai. Sama untuk penjualan juga ada syarat kredit ya di sini. 2/10 N/30. Ini 2 adalah persennya, diskonnya begitu ya. Kemudian yang 10 adalah masa di mana perusahaan memperoleh potongan ya, potongan. Kemudian 30 di sini adalah jatuh tempo. Maka jurnalnya piutang usaha pada penjualan di sini setelah dipotong oleh potongan penjualan. Nah, ini saat dibayarkan kas pada piutang usaha. Ini contohnya, tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya, sudah dipaparkan dalam video. Nah, sekarang kita masuk kepada ongkos kirim. Nah, ongkos kirim itu ada dua. Ada ongkos kirim ya, metodenya adalah FOB shipping point ya. FOB shipping point atau titik pengiriman di sini kuncinya adalah pembeli menanggung ongkos kirim. Ya, pembeli menanggung ongkos kirim. Jadi FOB shipping point itu pembeli menanggung ongkos kirim ya. Kemudian satu lagi ada FOB destination ya. Nah, untuk FOB destination di sini yang menanggung ongkos kirimnya adalah penjual ya, sehingga nanti bisa kita lihat dalam jurnalnya. Di sini akan Ibu perlihatkan yang perlu ditekankan ya. Nah, di sini ada jurnalnya yang membedakan bagaimana menjurnal di perusahaan penjual dengan bagaimana menjurnal di perusahaan pembeli ya. Nah, contoh di sini diperhatikan transaksinya CP Sentosa. Di sini CP Sentosa itu penjual ya, menjual secara kredit kepada CP Pratama. Pratama itu sebagai pembeli senilai 7.500 dengan syarat FOB shipping point atau titik pengiriman. Ya, di sini tidak dicantumkan diskon, maka hanya dicantumkan masa jatuh tempo saja ya. Maka di sini jurnalnya piutang usaha pada penjualan sebesar 7.500, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 4.500. Nah, kemudian di perusahaan CP Pratama sendiri sebagai pembeli, di sini hanya mencatat persediaan pada hutang usaha ya. Hutang usaha itu kan berarti berhutang begitu ya, menambah hutang karena dia membeli secara kredit. Nah, kemudian poin kedua di sini membayar ongkos kirim. Pada tanggal 1 di sini dikatakan syaratnya adalah FOB shipping point. Kalau FOB shipping point artinya ongkos kirim ditanggung pembeli.
Sehingga pada tanggal 2 di penjual tidak terjadi jurnal atau tidak ada pencatatan, ya. Yang ada pencatatan di pembeli, perusahaan pembeli, ya, karena menggunakan FOB shipping point tadi, ya. Jadi FOB shipping point, ongkos kirim merupakan tanggung jawab pembeli. Kemudian tanggal 5 menjual barang secara kredit di sini dengan syarat FOB destination, ya. FOB destination, maka untuk jurnalnya di CP Sentosa sebagai penjual sama, ya. Jurnalnya sendiri sama di sini, ya, dengan ketika melakukan penjualan FOB shipping point. Yang berbeda adalah ketika membayar ongkos kirim, ya. Yang membayar ongkos kirim karena FOB destination maka dicatat oleh penjual, ya. Di pembeli itu tidak ada catatan. Nah, kemudian pencatatan transaksi persediaan perusahaan penjualan pembeli yang berikutnya di sini tanggal 15, ya. Menerima pembayaran dari CP Pratama. CP Sentosa menerima pembayaran dari CP Pratama atas pembelian. Nah, di sini menerima pembayaran berarti kas pada piutang, sedangkan CP yang membayar hutang usaha pada kas. Nah, kemudian di tanggal 18, ya, di tanggal 18 di sini CP Sentosa menjual barang lagi secara kredit dengan menggunakan FOB shipping point, ya. Syaratnya adalah 2/10 NEOM, EOM itu end of month, gitu, ya, akhir bulan. CP Sentosa membayar ongkos lebih dulu. Nah, ini di sini ada keterangan CP Sentosa membayar ongkos lebih dulu, ya, penjual. Sedangkan kan kalau FOB shipping point itu harusnya yang membayar ongkos kirim adalah CP Pratama, ya, pembeli. Tapi di sini dikatakan CP Sentosa membayar lebih dulu, sehingga jurnalnya di sini di CP Sentosa ada, ya. Jadi piutang usaha pada penjualan, piutang usaha pada kas untuk ongkos kirim, beban pokok pada persediaan. Gitu, ya. Oke, kemudian tanggal 28 Juli, CP Sentosa menerima pembayaran dari CP Pratama atas pembelian pada tanggal 18 Juli. Ya, menerima pembayaran berarti kas pada piutang usaha, kemudian hutang usaha pada kas, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, bagaimana kita mencatat atau ketika kita mencatat memposisikan kita sebagai penjual atau pembeli. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, biasanya kan kalau untuk kasus-kasus ada menjual, ada membelinya, begitu, ya. Jadi nanti jurnalnya seperti apa. Nah, kemudian di sini Ibu perlihatkan akun laporan posisi keuangan dan akun laporan laba rugi. Yang Ibu beri tanda kuning di sini adalah akun-akun di perusahaan dagang, ya. Jadi kalau di perusahaan jasa biasanya tidak ada akun-akun ini. Di perusahaan jasa penjualannya disebut sebagai pendapatan jasa. Persediaan di sini kalau di perusahaan jasa tidak ada biasanya, ya, persediaan barang dagangan, adanya persediaan bahan habis pakai, tapi jarang disebut sebagai persediaan, disebutnya bahan habis pakai saja. Kemudian untuk biaya-biaya di perusahaan jasa tidak ada beban pokok penjualan, ya, dan ongkos kirim penjualan. Jadi ini bagan untuk perusahaan dagang. Ini jurnal untuk pajaknya, ya. Bisa tinggal dibaca saja. Nah, kemudian laporan laba rugi. Nah, di sini memunculkan ada dua laporan, ada multiple step income statement dan single step, ya. Perbedaannya apa intinya dalam menggunakan laporan keuangan laba rugi, ya, bentuk multiple itu perusahaan ingin mengetahui laba bruto, ya. Jadi penjualan dikurangi beban pokok penjualan dikurangi laba bruto. Baru ke sini laba operasi, ya, dan pendapatan beban lain-lain. Ini multiple. Biasanya laporan keuangan ini yang digunakan karena lebih rinci. Kalau dalam single step, ya, ini sangat sederhana, sama seperti laporan perusahaan jasa, ya. Tapi akun-akunnya saja yang berbeda. Kemudian untuk laporan ekuitas sama seperti perusahaan jasa, ya. Jadi modal awal ditambah laba, ditambah investasi tambahan, dikurangi prime. Kemudian laporan posisi keuangan
Nah, ini kalau laporan posisi keuangan, kalau perusahaannya adalah komersil, baik perusahaan jasa, modal, perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun manufaktur, biasanya laporan posisi keuangan ini sama saja ya, karena ini kan ringkasan gitu ya. Jadi perhitungan-perhitungan harga pokok produksi, harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur itu tidak dimunculkan di laporan tidak dimunculkan rinciannya begitu ya. Jadi di sini untuk laporan posisi keuangan itu sama antara jenis-jenis perusahaan. Nah, kemudian kalau untuk di perusahaan dagang atau nanti manufaktur, karena ada persediaan barang dagangan, biasanya ada risiko kehilangan persediaan, ya, kehilangan persediaan atau misalnya rusak, ya. Nanti ada perhitungannya seperti ini. Kemudian ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal penutup sama saja seperti di perusahaan jasa. Nah, berikutnya adalah sistem persediaan periodik, ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kalau di perpetual ini setiap transaksi dicatat, kalau di periodik ya biasanya awal dan akhir bulan saja pencatatannya, ya, membandingkan antara persediaan awal berapa, pembelian berapa, kemudian persediaan akhir berapa, begitu ya. Nah, ini untuk bagan akun dalam sistem persediaan periodik, ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ketika bicara sistem persediaan perpetual, yang digunakan adalah akun persediaan, ya. Sedangkan kalau di sistem persediaan periodik di sini menggunakan akun pembelian, ya, itu bedanya, ya. Kalau di perpetual menggunakan akun persediaan, kalau di periodik menggunakan akun pembelian, ya. Nah, kita lihat nanti perbedaannya. Nah, di sini. Nah, ini yang pertama. 5 Juni membeli barang secara kredit dengan syarat. Nah, ini udah ada syaratnya. Nah, jurnalnya di sini kalau kita menggunakan sistem periodik, pembelian pada hutang usaha, ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem perpetual, persediaan pada hutang usaha. Nah, bedanya di situ, ya. Kenapa? Karena dalam perpetual itu setiap transaksi apapun yang mempengaruhi persediaan itu dicatat, ya. Nah, sedangkan dalam sistem periodik biasanya yang mempengaruhi hanya pembelian. Nah, seperti itu saja, sehingga di sini akunnya menggunakan pembelian, ya. Kalau di perpetual persediaan. Oke. Kemudian menghitung beban pokok penjualan pada sistem periodik, ya. Ibu rasa tidak perlu dijelaskan, ya, tinggal hafal akun-akunnya saja. Kemudian jurnal penutupnya, nah di sini kan menggunakan akun pembelian, ya. Oke, Ibu rasa itu cukup untuk materi akuntansi perusahaan dagang, ya. Sekarang kita lihat ke materi yang kedua, yaitu jurnal khusus dan buku besar pembantu. Ya, ini juga tidak akan Ibu bahas detail, ya. Kalian sudah punya videonya, ya. Kalau misalnya Ibu mengirimkan video, tolong dilihat, ya, diperhatikan begitu, ya. Oke, ini Ibu akan bahas dulu dari ini saja yang perlu dibahas. Nah, ini, ya, jurnal khusus, ya. Kalau kemarin kita belajar tentang jurnal umum. Nah, apa bedanya? Kalau jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi, ya. Transaksi apapun itu masuk ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kalau perusahaan hanya menggunakan jurnal umum, itu artinya transaksi yang terjadi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu beragam. Jadi perusahaan hanya menggunakan jurnal umum. Nah, tapi ketika perusahaan itu terjadi transaksi yang sangat banyak, yang sangat beragam, dan sangat banyaknya itu berulang-ulang, misalnya penjualan, transaksi penjualan dalam satu hari bisa puluhan sampai ratusan kali gitu, ya. Nah, maka sebaiknya perusahaan menggunakan jurnal khusus, ya. Nah,
Apakah ketika perusahaan menggunakan jurnal khusus itu jurnal umumnya tidak digunakan? Tetap ya. Jadi jurnal umum juga tetap digunakan, hanya menjadi membagi gitu. Jadi kalau untuk jurnal khusus, contoh di sini jurnal khusus ini ada 4. Ada jurnal penjualan ya, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan secara kredit ya. Jadi penjualan secara kredit itu dicatatnya di jurnal penjualan. Kemudian penerimaan kas ya, penerimaan kas dari berbagai sumber apapun dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian membeli barang secara kredit ya, atau pembelian secara kredit itu untuk dicatat di jurnal pembelian. Sedangkan pembayaran untuk berbagai keperluan ya yang menggunakan kas atau tunai dicatat di jurnal pengeluaran kas ya. Jadi keempat jurnal khusus ini memang punya kekhususan gitu ya, kekhususan. Nah, jadi untuk apa yang jurnal umum? Yang jurnal umum itu untuk mencatat misalnya akun-akun seperti atau jurnal-jurnal seperti jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu bisa dicatat di jurnal umum ya, atau misalnya contohnya apa jurnal penyesuaian? Mencatat penyusutan ya. Nah, seperti itu. Sehingga jika perusahaan menggunakan jurnal khusus pasti jurnal umumnya juga digunakan. Nah, kita lihat di sini perbedaannya di sini jurnal umum ya. Ketika kita menggunakan jurnal umum, maka transaksi yang berulang itu akan terjadi walaupun berbeda pelanggan. Tapi kan akunnya sama, piutang pada pendapatan, piutang pada pendapatan, piutang pada pendapatan, piutang pada pendapatan, gitu ya. Tapi ketika kita gunakan jurnal khusus, nah di sini sudah ada kolom khusus jurnalnya. Piutang usaha pada pendapatan jasanya, misalnya kalau di perusahaan jasa kan pendapatan ya, ini hanya sekali saja. Tinggal kita memasukkan angka-angkanya di sini dan di total 9.600.000. Nah, inilah yang nanti akan masuk ke dalam buku besar. Ya, ke dalam buku besar. Ya. Nah, contoh di sini mengeluarkan faktur, artinya nagih begitu ya, karena penjualan secara kredit. Nah, di sini ada tanggal 5, tanggal 9, tanggal 15, transaksinya sama ya, melakukan penjualan kredit. Maka jurnalnya seperti apa? Jurnalnya langsung saja pendapatan piutang usaha pada pendapatan jasa. Ini perusahaan jasa ya. Nah, jadi totalnya 10.350.000. Nah, di sini harus lengkap, tanggalnya harus diisi, nomor fakturnya. Akun di debit di sini adalah konsumennya ya, konsumennya. Kemudian di sini nilainya. Oke, kemudian jurnal penerimaan kas, seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, ini misalnya penerimaan kas. Nah, akun-akun yang ada di sini ya, ada tanggal, akun di kredit, repos. Di sini debitnya kas karena dia penerimaan kas ya, maka di debitnya adalah kas. Kemudian di kreditnya bisa piutang usaha ya, standarnya ini. Tapi bisa ada akun lainnya di sini ya, bisa ada akun lainnya. Nah, nanti yang angka-angka ini yang kita masukkan ke dalam buku besar ya. Nah, kemudian contoh soal 2 di sini bicara tentang buku besar pembantu ya. Jadi yang disebut sebagai akun pelanggan ini adalah buku besar pembantu piutang ya. Jadi buku besar pembantu piutang itu oleh perusahaan dicatat sebagai akun pelanggan, ya, akun pelanggan, ya. Jadi di sini pelanggannya Mitra Prima, gitu ya. Kemudian di sini ada transaksi di tanggal 7 dan tanggal 31. Bagaimana arti dari pencatatan ini? Kita lihat di sini. 7 Juli menyediakan jasa secara kredit ya, menyediakan jasa secara kredit. Nah, ini secara kredit ya, kepada Mitra Prima senilai 80
26.000 yang dibebankan dalam faktur nomor 35 jumlah yang diposting berasal dari jurnal pendapatan. Nah, kenapa di sini ditulis R12? Artinya revenue. Revenue itu jurnal pendapatan, ya. Kemudian ini tanggalnya, ini fakturnya, buktinya. Kemudian R ini adalah berasal dari jurnal pendapatan. Jadi ini adalah buku besar pembantu piutang, ya. Yang kita masukkan ke sini berasal dari jurnal pendapatan, ya, jurnal pendapatan karena melakukan penjualan secara kredit. Kemudian yang tanggal 31-nya, ya, kita menerima pembayaran dari konsumen. CR itu cash receipt, ya. Berarti ini adalah jurnal penerimaan kas, ya. Jurnal penerimaan kas, menerima dari konsumen sebesar 122.000, ya. Oke, kemudian berikutnya di jurnal pembelian, ya. Contohnya di sini membeli perlengkapan kebersihan. Tanggal 11 dan tanggal 19 membeli perlengkapan, tanggal 24 membeli peralatan kantor. Maka jurnalnya ada di jurnal pembelian. Kenapa? Karena membeli secara kredit, ya. Nah, kalau membeli secara kredit berarti akun utamanya adalah hutang usaha yang posisinya di kredit. Ya, untuk posisi di debit sesuai dengan apa yang dibeli. Misalnya tanggal 11 dan 19 di sini membeli bahan habis pakai, ya. Ini karena dari soalnya minta bahan habis pakai. Kemudian tanggal 24 peralatan kantor, ya. Karena ini bukan bahan habis pakai maka ditulis di akun lainnya, ya. Nah, nanti yang masuk ke dalam buku besar total dari hutang usaha, total dari bahan habis pakai, dan total dari peralatan kantor. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas berarti transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas berkurang. Ya, kalau mempengaruhi kas berkurang artinya kas berada di kredit. Ini, ya, intinya di sini. Nah, kemudian contoh soal 4 ini ada tertulis akun kreditor. Artinya apa? Akun kreditor itu adalah buku besar pembantu hutang. Kalau tadi akun pelanggan itu buku besar pembantu piutang, kalau akun kreditor buku besar pembantu utang, ya. Sama penjelasannya juga. CP ini cash payment, berarti catatan ini, ya, tanggal 12 sumbernya dari jurnal pengeluaran kas. Sedangkan yang tanggal 22 sumbernya berasal dari jurnal pembelian atau purchase di sini artinya P16, ya. Nah, kemudian kita tadi, ya. Jadi buku besar pun ada dua. Tadi selain jurnal, ya. Selain jurnal itu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Buku besar juga ada dua, ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Tapi kalau subsidiary ledger dan general ledger fungsinya berbeda, ya. Jadi kalau jurnal kan tadi fungsinya kekhususan gitu, ya. Jurnal umumnya harus ada, jurnal walaupun menggunakan jurnal khusus. Nah, ini juga kalau untuk buku besar umum itu baik dari jurnal umum maupun dari jurnal khusus akan diposting ke buku besar umum atau general ledger. Jadi tetap dipostingnya ke general ledger, ya. Nah, buku besar pembantu itu fungsinya untuk membantu rincian yang lebih detail dari hutang atau piutang. Biasanya hanya itu, ya. Jadi buku besar pembantu itu biasanya hanya ada buku besar pembantu hutang, buku besar pembantu piutang, ya. Kemudian ada juga perusahaan yang menggunakan buku besar pembantu aset, ya, dan buku besar pembantu persediaan. Nah, seperti itu, ya. Tapi Ibu tekankan lagi bahwa posting ke buku besar baik dari jurnal umum maupun dari jurnal khusus itu tetap ke buku besar umum, ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini bisa dibaca, ya. Nah, ini juga tidak perlu Ibu jelaskan. Oke, kemudian nah, sekarang Ibu akan membahas tentang
ilustrasi soal perusahaan dagang. Ya, jadi ilustrasi ini, ya, ini adalah ilustrasi soal. Ini adalah apa namanya, perusahaan dagang, transaksi yang terjadi di sini di bulan Mei 2020, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini Ibu akan menjelaskan soalnya saja, ya. Nanti kita akan membahas ini sampai beberapa pertemuan, ya. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu tentang soalnya. Pertama, di sini terjadi transaksi dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ya, sampai dengan tanggal 31. Nah, kemudian di sini instruksinya yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk transaksi tersebut di atas pada jurnal khusus. Nah, apa yang harus pertama kali kita lakukan, ya? Pertama kali kita lakukan, kalian harus apa? Memastikan, ya, atau menulis kalau bisa, misalnya di sini ditulis, ya, di ujung-ujungnya. Membayar sewa bulan Mei sebesar 5 juta. Nah, ini masuk ke jurnal khusus yang mana? Gitu ya. Membayar sewa. Kalau membayar sewa artinya mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang atau kas artinya masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ya, kalian tulis di sini jurnal pengeluaran kas, ya, atau cash payment, CP, ya, untuk ringkasnya. Ya, kemudian yang ke tanggal 3, membeli barang secara kredit dari Martin. Ya, membeli barang secara kredit artinya melakukan pembelian kredit. Kalau pembelian kredit artinya masuk ke jurnal khusus, jurnal pembelian. Ya, karena membeli kredit, maka di sini ditulis P, purchase. Ya. Kemudian tanggal 4, membayar ongkos kirim. Membayar itu kan berarti mengeluarkan uang, ya, maka dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian di sini menjual secara kredit, maka dimasukkan ke jurnal penjualan dan seterusnya, ya. Jadi kalian masukkan atau dicatat di pinggir soalnya ini masing-masing tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Dia masuk ke jurnal khusus apa sampai di tanggal 31. Nah, ini ya. Nah, kemudian masukkan kalau sudah ditandai tadi, tinggal kita buatkan tabel-tabelnya untuk masing-masing jurnal. Berarti ada 4, ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas, ya. Itu instruksi nomor 1. Nah, berikutnya yang nomor 2, posting ke dalam buku besar. Ini buku besar umum, ya. Nah, sebelum memposting dari jurnal-jurnal khusus tadi, masukkan dulu ini saldonya. Ya, ini adalah saldo masing-masing akun di dalam buku besar umum, ya. Masukkan dulu saldo-saldo ini, baru dimasukkan jurnal, ya, baru dimasukkan dari jurnal khusus yang tadi sudah dikerjakan di nomor 1. Ya. Nah, kemudian kita buatkan kertas kerjanya nomor 3, nomor 4 ini, ya. Itu satu saja dibuat kertas kerja, ya. Nah, tapi minggu depan Ibu hanya minta kalian sudah mengerjakan sampai nomor 2 saja, ya. Jadi silahkan dikerjakan, dicoba dikerjakan. Coba dikerjakan, ya, soal latihan ini, ilustrasi ini. Kerjakan yang nomor 1 dan 2 saja. Soalnya boleh di-print, boleh dicatat ulang di buku tugas, ya. Jadi silakan, soalnya juga kalian harus punya, ya. Sudah Ibu share di LMS sebenarnya. Jadi nanti mau di print boleh ditempelkan di buku tugasnya atau mau dicatat ulang silakan. Kemudian kerjakan dulu yang nomor 1 dan nomor 2.
Nah, kalau misalnya kalian sudah memprint atau mencatat ulang di buku tugas, tadi diberi tanda ya, dia apakah dia CP, R, P, atau CR. Nah, itu harus ada tandanya. Oke, baiklah, mungkin untuk penjelasan hari ini Ibu cukupkan ya.